Jadi teori-teori faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu faktor konsentrasi atau molaritas. Pertama, kalau konsentrasinya tinggi, maka akan terjadi perbanyakan jumlah partikel. Ini kan partikelnya makin banyak gini kan. Nah, semakin banyak jumlah partikel, maka tumbukan efektifnya tuh makin besar. Nih, kemungkinan tumbukan efektifnya tuh makin besar. Tumbukan efektif tuh apa sih? Tumbukan efektif tuh tumbukan yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu produk. Karena nggak semua tumbukan tuh dapat menghasilkan produk, tapi tumbukan efektif ini bisa menghasilkan produk. Jadi tumbukan tuh nggak mesti efektif gitu loh. Nah, sementara kemungkinan tumbukan efektifnya tuh makin besar kalau jumlah partikelnya tuh makin banyak. Terus laju reaksinya otomatis juga makin cepat karena tumbukan-tumbukan itu. Jadi konsentrasinya makin tinggi. Terus potensi tumbukan efektif makin besar. Laju reaksi makin besar. Berikutnya ada luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan ini intinya tuh semakin kecil ukuran dari benda tersebut. Kayak misal serbuk sama keping, kan kecilan serbuk kan. Maka laju reaksinya tuh makin cepat. Jadi semakin luas bidang sentuhnya itu, maka laju reaksinya makin cepat. Udah sih, pengertiannya gitu aja. Terus kalau suhu itu semakin tinggi suhunya, semakin tinggi, maka energi kinetiknya tuh makin cepat. Kenapa energi kinetiknya makin cepat? Karena semakin tinggi suhunya, tumbukan antar partikelnya itu juga makin tinggi. Tumbukan efektifnya tuh semakin tinggi. Sama kayak konsentrasi tadi. Nah, tumbukan efektif kan gerak-gerak kan, maka dia berhubungan sama energi kinetik. Jadi energi kinetiknya juga semakin tinggi karena semakin banyak yang bertumbukan itu tadi. Terus laju reaksinya otomatis juga makin cepat. Nah, ini dia pengertiannya if you want to read. Habis itu ada katalis. Ini abaikan katalis hidrogen sama heterogen atau apalah. Jadi katalis itu berfungsi untuk menaikkan laju reaksi atau mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Jadi dalam katalis itu ada energi aktivasi yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan dirinya sendiri. Jadi semakin kecil energi aktivasinya, maka semakin besar laju reaksinya. Jadi berbanding terbalik. Jadi misal ada soal energi aktivasinya tinggi, maka laju reaksinya melambat karena mereka berkebalikan, satunya cepat, satunya lambat, satunya lambat, satunya cepat. Kayak gitu. Habis itu ada teori orde. Teori orde tuh ada orde 1, 2, sama 0. Orde tuh apa sih? Orde tuh pangkatnya ini loh. Kalau ini berarti 2 sama 1 berarti ordenya 3, kayak gitu. Ya singkatnya gitulah. Orde 0. Orde 0 itu tuh berarti nggak ditulis. Misal kamu ketemu soal V, A, konsentrasi A itu ordenya 0, konsentrasi B itu ordenya 1. Jadi kamu cuma perlu nulis V sama dengan K konsentrasi B. Kayak gitu aja. A-nya nggak perlu kamu tulis karena dia pangkatnya 0 atau ordenya 0. Nah, kalau ordenya 0, otomatis dia nggak mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Ya karena rumusnya aja nggak ditulis. Kenapa mempengaruhi? Jadi konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Itu orde 0. Kalau orde 1 itu
konsentrasi berbanding lurus sama laju reaksi. Kayak 2 ini kan berbanding lurus kan. Jadi misal V-nya 2 atau laju reaksinya 2, konsentrasinya 2. Laju reaksinya 4, konsentrasinya 4, kayak gitu. Kalau orde 2 ini sama aja, cuma nanti laju reaksinya itu bilangan berpangkat. Jadi misal A-nya itu 4, nanti laju reaksinya itu 16. 16 itu kan 4 pangkat 2, jadi kayak versi pangkatnya gitu loh. Kayak gitu aja sih.